Tiga rahasianya, pahami sifat pikiran. Pahami sifat pikiran. Apa yang paling utama dari pikiran? Pikiran itu senang ketika dia mendapatkan yang dia ingin. Dan setelah dia mendapatkan yang dia ingin, dia melekat pada yang dia ingin. Dan yang luar biasa, dia akan mengidentifikasi dirinya dengan yang dia ingin. Padahal yang dia ingin tidak akan selamanya ada bersama dia. Pada saat yang dia ingin pergi, akibatnya pikiran akan marah, menolak. Betul? Makanya penyakitnya sederhana. Migrain. Saya kasih tahu ya, kalau kalian migrain itu nggak usah minum obat sakit kepala. Telusuri dari mana nih migrain itu? Migrain itu jelas ada kemelekatan pikiran karena dia mengidentifikasi diri dengan yang dia ingin. Hal yang dia ingin pasti akan berlalu. Itu saja. Sederhana. Sederhana kan? Nah, kalau ngaji dengan saya sederhana. Tapi bisa dipraktekkan. Saya tidak menjanjikan apa-apa kok. Tetapi saya menjamin siapapun yang mempraktekkan ini akan mendapatkan hasilnya di sini saat ini sekarang. Nggak tahulah namanya apa itu, pahala atau pahalu, saya juga nggak ngerti. Saya tidak pernah menjanjikan apa-apa. Tapi kalau dipraktekkan, hasilnya kita nikmati di sini saat ini sekarang. Oke, terasa? Ngerti sekarang sifat pikiran? Pikiran itu sukanya yang dia ingin. Dan ketika dia mendapatkan yang dia ingin, dia akan melekat pada yang dia ingin. Dan setelah itu dia akan mengidentifikasi diri sebagai yang dia ingin. Contoh, dia mengidentifikasi sebagai orang kaya, pasti tidak siap tidak kaya, bukan? Salah pikiran mengidentifikasi orang kaya. Padahal jadi orang kaya itu tidak abadi. Suatu saat akan ada siklus di mana dia tidak kaya lagi. Supaya dia merasakan sebetulnya tidak kaya itu hanya sedang merasakan betapa sesuatu itu terasa adanya kalau sudah tidak ada. Paham maksud saya? Kan kalian udah punya pengalaman. HP dekat dengan kalian. Begitu HP tertinggal, panik bukan? Kan terasanya adanya HP itu kalau sudah tidak ada, apalagi hilang. Jadi sebetulnya ketika kita diambil bagian kita oleh Allah sementara waktu, Allah sedang mengajarkan betapa yang ada pada kamu itu sangat berarti dan terasa berartinya ketika tidak ada sementara. Kalau ada terus, kalian tidak akan bersyukur. Mungkin ada yang punya pengalaman kan? Alah dulu ketika jaya 100.000 itu. Wah. Tapi sekarang 100.000 tidak ada. Terasa sekali betapa luar biasanya 100.000. Ngerti maksud saya? Jadi Allah hanya sedang mengajarkan itu pada kita. Bukan menyiksa, bukan mengazab. Tidak mungkin dia Allah yang maha pengasih mengazab hambanya sendiri. No, tidak. Dia sedang mengajarkan kepada kita untuk belajar merasakan kedewasaan. Itu saja.